Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para rama kiai, para asatid, para sepuh bini sepuh. Namanya guru kita Rama Kiai Mutrik Abdullah, Gus Haidar, Gus Husin, dan juga pengasuh pondok pesantren Darus Shalihin, Mbah Yai Munasib, beserta Ibu Nyai dan semua keluarga besarnya. Dan mudah-mudahan semuanya insya Allah yang hadir Allah Ta'ala kasih berkah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Biasanya acaranya di sebelah sana ya Pak. Ini baru sekali nih panggungnya di sini, Masya Allah. Kelihatan meriah. Ikhwani rahimakumullah. Mbah Munasib ini spesialis membaca doa akhir majelis. Nah, itu di antara doa akhir majelisnya Habib Ali, itu ada bagian akhir yang Habib Ali itu ikrar dulu, ikrar 3 hal, setelah itu juga minta 3 hal. Ikrar 3 perkara dan kemudian meminta 3 perkara. Yaitu beliau ikrar, Allahumma inni tami'un fi'atak, raghibun fi'atak, mustaslimun Allah. Ikrar 3 hal dulu. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sangat berharap kepada pemberianmu. Sangat berharap kepada pemberianmu, berharap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu tomak boleh, tapi kalau tomaknya itu kepada Allah. Tapi kalau orang itu tomak kepada manusia, ada suatu orang datang ngasih dia berharap, mudah-mudahan nih orang ngasih saya lagi. Kalau enggak ngasih disindir-sindir. Wah itu dulu ngasih, Masya Allah itu pemberian kamu berkah itu. Padahal nunggu biar dikasih lah. Orang lu tomak sama manusia, hasilnya dia jadi rendah di mata manusia. Tapi kalau orang itu tomaknya sama Allah Ta'ala, ya maka itu boleh. Seperti Nabi Daud yang lagi nelakan barokatik. Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sudah kaya. Sudah kaya, suatu ketika lihat ada belalang dari emas. Setelah itu diambil sama Nabi Ayub. Kata Allah, apa aku ini belum cukup ngasih sama engkau? Maka kata Nabi Ayub, la ghina laka an baraka ya Rasul. Ya Allah, aku enggak pernah merasa kaya dari semua, di situ ada keberkahan darimu ya Allah. Tamak sama Allah itu Allah udah ngasih Anda mobil 1, Anda doa, ya Rabb ya Allah, pengen mobil lagi. Boleh. Tomaknya sama Allah. Boleh, enggak apa-apa. Kalau perlu kita ini, kalau perlu niat itu jangan, doa itu jangan kayak nanggung gitu loh. Ya Allah, yang penting urip utang lunas. Jangan cuma gitu dok. Ya Allah urip bisa ngutangi gitu loh. Berarti suka ya Allah, muga-muga akeh sing ngeki aku zakat. Jadi ya Allah, mudah-mudahan saya banyak bagi zakat sama orang. Loh, zakatnya banyak, berarti duitnya banyak. Gitu loh. Jadi jangan kok ngapunten mentalnya kok mental tempe. Gitu. Jadi niatnya itu, niat himmahnya itu yang besar begitu. Jadi ikrar dulu, Allahumma inni tami'un atak. Saya itu raghibun ridha, yang paling diharap-harap itu apa? Ridhamu ya Allah. Tidak penting, manusia itu mau seneng mau tidak seneng itu tidak penting. Kata Imam Ghazali itu beliau ini kurang lebih 900 tahun yang lalu hidupnya sudah mengatakan, menungso zaman saiki kalau muji-muji kamu tidak usah terlalu seneng. Itu sebenarnya tidak asli dari hati. Orang yang muji kamu baik sama kamu yang asli dari hati, dari 100 mungkin cuma 1. Hatinya beda. Itu zamannya Imam Ghazali. Artinya ridhonya manusia itu tidak penting. Dan manusia itu tidak penting. Yang penting itu kita hidup cari ridhonya Allah. Yang penting itu hidup cari ridhonya
Allah. Itu aja, itu cari ridhonya Allah. Kita berakhlak. Kita ini suruh berakhlak. Itu bukan untuk biar manusia suka sama kita, keliru, bukan itu. Berakhlak itu karena Allah Ta'ala cinta dengan orang yang akhlaknya baik. Itu bukan karena mencari ridho manusia, enggak, keliru. Orang itu berakhlak biar Allah, karena Allah cinta dengan orang yang akhlaknya mulia. Gimana Allah Ta'ala muji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin, sungguh kau Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Begitu. Nah, yang baik kita harapkan itu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hidup jadi orang yang berakhlak karena Allah Ta'ala suka dan cinta dengan orang yang akhlaknya mulia. Katakan hamba yang berakhlak mulia itu bisa dapat derajat orang yang puasa terus, dapat orang yang qiyamul lail terus. Kenapa? La yudriku bi husni khuluqih darajatas shaim wal qaim. Innal abda la yudriku bi husni khuluqih darajatas shaim wal qaim. Ada hamba puasanya jarang, qiyamul lailnya jarang, tapi husnul khuluq, akhlaknya bagus. Dia dapat derajatnya orang yang rajin puasa juga rajin ibadah. Nah, ikhwani rahimakumullah, itu ikrar yang kedua. Ikrar yang ketiga, dhami'un fi'atak, mustaslimun qadha, pasrah dengan takdir dan ketentuannya Gusti Allah. Manusia lawan takdir bisa menang enggak? Enggak bisa. Takdir itu bukan untuk dilawan, tapi orang itu berdamai dengan takdirnya. Terus gimana berdamai dengan takdir? Menjalani takdir tapi dengan ilmu. Itu apa? Manusia itu SOP hidup di dunia itu begitu. Jadi hidup dunia itu ada SOP-nya juga. SOP-nya takdir aja mbok lawan. Tapi takdir itu dijalani dengan ilmu, disikapi dengan ilmu. Kamu lagi dapat nikmat, nyikapinya gimana? Syukur. Kalau lagi bahagia, bagilah kebahagiaanmu dengan orang lain, Allah Ta'ala kasih kebahagiaan tambahan buat kamu. Syukur. Kalau kamu itu lagi diuji, SOP-nya itu sabar. Itu. Orang sekarang enggak bahagia pamer, diuji sambat. Pas bahagia pamer, flexing. Buat statusnya top. Pas musibah sambat, ngeluh ini itu kenapa saya yang begini. Itu kita enggak, kita ini bahagia syukur. Tapi kalau kita ini diuji, kita sabar. Manusia itu enggak mungkin lepas dari ujian, pasti akan datang ujian. Tapi jangan pernah nantang minta ujian. Terus kita doa Allahumma ja'alna min abidil ihsan la abidil imtihan. Ya Allah, jadikan kami ini hamba yang dapatnya kebaikan, bukan hamba yang mendapatkan ujian. Saya ikrar 3 kali, Allahumma inni dhami'un fi atak, raghibun fi ridhak, mustaslimun li qadhak. Satu baru wali mintanya juga 3. Faktubni min awliyak. Ya Allah, catat aku sebagai wali-walimu. Ini wali ngajar kita donga tuh jaluk minta pengen tercatat sebagai seorang wali. Loh, Habib saya bukan ustadz loh, syaratnya wali enggak harus ustadz. Habib saya pedagang, syaratnya wali memang wali enggak, pedagang enggak bisa jadi wali apa? Semua orang itu bisa jadi wali. Semua orang itu bisa jadi wali. Tuh lihat coba itu. Ada seorang yang Imam Ahmad bin Hanbal ketemu sama tukang roti. Bersama tukang roti. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal lagi di rumahnya. Lagi di rumahnya tiba-tiba kerentek hati pengen ke satu tempat. Kok dorongannya kuat orang-orang soleh itu? Orang-orang itu kadang dorongan itu ilham. Bukan nafsu, kita kan nafsu. Kita kan dorongan kuat paling mangan, jalan-jalan, jagongan, kumpul konco sing ora cetha, koncone kadang-kadang. Kan kita dorongan kan gitu. Dorongan kok pengen ke kota, enggak tahu. Konco, enggak ada tempat tinggal, enggak ada, tapi pengen ke kota itu. Berangkat ke sana, malam masuk ke masjid, diusir dari masjid. Ini yang di masjid enggak tahu, ini Ahmad bin Hanbal. Imam sunnah. Ini imamnya orang di zaman itu, orang paling istimewa itu.
Dan dia tidak mau ngaku. Dulu kan orang dulu kan viral, tidak ada fotonya dulu. Kan cuma nama aja dari mulut ke mulut, dan akan diusir. Karena diusir-usir, pindah di emperan masjid, di emperan masjid diusir lagi. Akhirnya ada orang tetangga dekat masjid lihat, udah kamu nginep di rumah saya aja. Begitu nginep di sana, lihat malam menjelang subuh, ini orang sohibul bednya bangun buat roti. Ternyata profesinya tukang roti, ngadon itu sebelum subuh, nanti setelah subuh di masjid, habis itu adonan sudah jadi, dijual rotinya. Lah sambil ngadon roti sambil kecap-kecap terus mulutnya. Imam Ahmad bin Hambal, kamu kecap-kecap apa? Istighfar. Kamu nih ngamalkan istighfar? Iya, saya nih ngamalkan istighfar tiap hari. Sambil ngadon roti saya ngambil istighfar. Oh Masya Allah. Kata dia curhat, saya nih alhamdulillah barokah istighfar, tiap doa gobul. Kecuali satu doa saya yang belum gobul. Doa kabul. Semua doanya semua saya kabul. Masya Allah. Doa satu belum kabul apa? Saya tuh pengen banget ketemu Ahmad bin Hambal. Karena ulama besar itu aja yang belum kabul. Ahmad bin Hambal, demi Allah doamu kabul. Saya Ahmad bin Hambal. Tidak cuma ketemu, nginep di rumahnya. Coba. Bayangkan. Nah. Ini tukang roti. Wali apa bukan ini kira-kira? Wali. Botangi saat derenge subuh istighfar terus donga mandi. Kan? Saya loh ceramah doa belum tentu mandi. Oh ceramah Habib doa belum tentu mandi. Ini tukang roti donga mandi wali. Faktub nih. Semoga insyaallah kita tercatat jadi para wali insyaallah. Hidup paling enak itu hidupnya para wali. Hidup paling enak itu hidupnya para wali. Kenapa? Sudah ada stempel jaminan. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum zanun. Sesungguhnya para walinya Allah. Para walinya Allah. Hidup mereka gimana? Hidup mereka la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut. Enggak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran, dan juga tidak ada kesedihan. Itulah kehidupannya para wali. Enggak ada takut. Sekarang jabatan apa di dunia yang dijamin yang punya jabatan itu enggak takut, enggak sedih? Ada enggak? Orang itu semakin tinggi jabatannya, semakin ngeri. Kenapa? Bisa dijatuhkan sama lawan politiknya. Pohon itu kalau semakin tinggi, anginnya pasti semakin kencang. Rumput tidak mungkin kesambar angin. Pohon itu semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Orang itu semakin punya duit banyak, kalau imannya tidak nambah semakin tersiksa. Kenapa? Khawatir uangnya hilang. Saya kasih contoh ya, Jangan naik bis, bawa uang 10.000, bisa tidur enggak? Angler ngorok. Enggak mikir, siapa sing ngarep nyopet? Betul enggak? Naik bis bawa 100 juta. Bisa tidur enggak? Semarang, Jakarta naik bis bawa 100 juta. Bisa tidur enggak? Mendelik tok. Malah mungkin suudon nomor, betul orang lewat, wah, tampang copet iki. Kenapa mbok duit banyak? Khawatir duitnya hilang. Artinya banyak uang belum tentu semakin tenang hidupnya. Kenapa? Karena suatu saat dibayang-bayangi bahwasanya uangnya itu bisa sampai orang soleh nanti dia di bus ketemu orang soleh pakai peci. Lihat copet ya enek sing nganggo ketu, padha pecinan ya enek copet. Lihat perempuan pakai jilbab, copet ya ada yang pakai jilbab. Lihat perempuan pakai cadar, copet ya ada yang cadaran. Akhirnya suudon sama semua orang dan semakin tidak tenang. Tapi kalau wali, duit banyak, wali enak. Duit banyak, wali enak. Aduh, Habib Ali Al-Habsyi Syekhul Islam Tudurar ini terkenal wali, tapi kaya. Wali tapi kaya. Itu orang-orang, kalau anak-anak mudanya itu kalau ngobrol-ngobrol jagongan gini. Kamu pernah enggak pengen doa jadi wali?
Kalau jadi wali kayak Habib Ali mau, kenapa? Duit banyak. Jadi tetap pengen jadi wong sugih, tapi orang sugih yang wali. Orang kaya tapi orang kaya yang wali. Faktub nimin, mudah-mudahan kita semua catat jadi wali insya Allah. Pernah enggak doa khusus? Ya Allah, saya pengen jadi wali. Pernah enggak? Lupa kan? Belum. Mungkin jarang ya kan? Jarang. Saya mau ngomong enggak pernah, enggak tego. Padahal ya akeh yang belum enggak pernah itu ya banyak. Kok enggak pernah kenapa? Satu, rumongso enggak pantas. Dua, takut ujiannya gede. Tiga, enggak pernah mikir. Terus wali pokoknya apa? Pokoknya enggak pernah mikir. Lah kita sadar ya Allah pengen jadi wali. Kalau enggak pantas, tolong dibuat pantas. Kalau harus dapat ujian, tolong dibuat enggak pakai ujian. Bisa. Lah namanya masuk kuliah aja ada lulus tanpa tes kok. Masuk jadi wali enggak ada lulus tanpa tes. Jadi wali juga ada jalur tanpa tes itu juga ada insya Allah. Jalurnya macam-macam jadi walinya Allah Subhanahu. Tapi wali ngajari doa faktub nih ngelihat wasluk bi lahuda. Terus gimana? Nempuh jalan orang yang dapat petunjuk. Punya ilmu belum tentu jaminan dapat petunjuk. Punya harta belum tentu jaminan dapat petunjuk. Punya nasab belum tentu jaminan dapat petunjuk. Deket sama orang soleh belum tentu jaminan mendapatkan petunjuk. Tapi orang itu dapat petunjuk itu harus selalu diminta. Maka kita dapat minta petunjuk satu hari paling tidak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kita minta karena minta agar tergolong orang yang mendapatkan petunjuk. Wasluk bi sabilah hudak. Setelah itu apa? Wa alhiqni bi asfiyah. Ya Allah, susulkan aku masuk rombongannya asfiyah. Asfiyah ini seperti orang yang hatinya jernih, para wali. Aku ini masuk rombongan ini rombongannya para wali. Jadi kalau ada kereta jurusannya macam-macam, saya ini masuk rombongannya para wali. Kenapa? Karena Nabi Yusuf sudah nabi. Doanya apa? Ketika sudah semua dapat, ilmunya dapat, jadi nabi udah, jadi raja udah. Apa yang diminta? Tawaffani musliman wa alhiqni bish-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Satu, susulkan aku masuk kelompoknya orang saleh. Nabi Yusuf aja mintanya itu, kita wa alhiqni bi asfiyah. Kita sudah dikumpulkan bersama dengan orang-orang saleh. Makanya kita di dunia, kadang-kadang kita perlu mirip-miripkan diri sama orang soleh. Mirip-miripkan diri sama orang soleh. Yang terutama yang masih muda-muda, masih seger-seger. Tuh rombongan orang-orang soleh berangkat, ada hall di Pekalongan, berangkat. Kenapa? Biar mirip sama orang soleh. Kan orang soleh berangkat kan, yang soleh kan ada di sana, biar mirip. Dulu yang di sana, sekarang yang datang macam-macam. Tapi dulu yang datang rata-rata orang soleh. Ada hal di Tegal, berangkat apa? Biar mirip sama orang soleh. Nanti ada majelisnya Habib Fulan, Kiai Fulan, hadir. Kenapa? Biar masuk rombongannya orang soleh. Terutama majelis-majelis yang dirintis oleh para wali. Orang yang terbukti hebat, Masya Allah, dikenal sebagai wali, sampai wafatnya pun husnul khatimah. Orang berwali merintis-rintis majelis, gabungkan diri kita situ. Kenapa? Biar daftar karcis nanti kita wa al-hikni biar masuk dalam kelompoknya orang-orang soleh. Itu nanti insya Allah itu yang diminta Sahib Ali. Ikrar 3, mintanya juga di 3, biar kita masuk dalam rombongannya orang-orang soleh. Alhamdulillah kita sudah berada di rumahnya orang soleh. Pondok Darus Sholihin. Rumah as-sholihin orang soleh. Mudah-mudahan insya Allah semua yang mondok di sini, yang hadir semua jadi orang soleh insya Allah. Jadikan kita semua masuk rombongannya para awliya Allah was-sholihin. Berikan kita nih jalan ngikuti petunjuknya orang-orang yang baik.
dan kita semua dicatat jadi para wali. Insya Allah kalau tidak pantas dibuat pantas, dan insya Allah tidak dapat ujian, langsung jadi wali jalur tanpa tes insya Allah. Amin Allahumma amin. Dan apapun yang kita niatkan malam ini, yang punya hajat-hajatnya kabul. Ada yang sakit diangkat semua penyakitnya, yang barusan wafat Allah Ta'ala terangi kuburnya, dan orang tua kita, guru kita sudah wafat, Allah Ta'ala terangi kuburnya, sampaikan amal soleh kita kepada mereka, dan insya Allah Allah Ta'ala panjangkan usia kita semuanya fisihhatin wa afiyah, dan di akhir usia kita semua dalam husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.